Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa lagi, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam pertemuan yang ke-8. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapat ilmu yang barokah, manfaat bidini wa dunia wal akhirah, dan kita dalam kondisi sehat walafiat. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wabil mu'minina ikhwana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku yang kucintai. Kita lanjutkan pelajaran bab mawaris, melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu yang kita bahas KD 3.29 dan 4.29, mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam menggunakan ketentuan pembagian waris dalam kehidupan. Indikator: siswa dapat menyimpulkan ketentuan waris dalam Islam. Siswa dapat menerapkan ketentuan pembagian waris Islam dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran: melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menyimpulkan ketentuan waris dalam Islam. Melalui kegiatan ini, peserta didik diharapkan dapat menerapkan ketentuan pembagian waris Islam dalam kehidupan. Materi ke-8, ketentuan mawaris dalam Islam. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris as-sobah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasanya disebut ahli waris zawil furud, yang bagiannya telah ditentukan. Ketentuan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dilaksanakan setelah penunaian wasiat dan utang si mayit, seperti yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi 2 macam, yaitu ahli waris zawil furud yang bagiannya telah ditentukan, dan ahli waris asobah yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Ahli waris zawil furud, ahli waris yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11, dengan pembagian terdiri 6 kelompok sebagai berikut. 1. Mendapat bagian setengah. 1. Suami, jika istri yang meninggal tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dan anak laki-laki. 2. Anak perempuan, jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan. 3. Cucu perempuan, jika sendirian, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
4 saudara perempuan sekandung jika sendirian, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada anak atau tidak ada cucu dari anak laki-laki. 5 saudara perempuan sebapak sendirian, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. 2 mendapat seperempat. 1 suami, jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. 2 istri, jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. 3 mendapat seperdelapan. Yang berhak mendapatkan bagian seperdelapan adalah istri, jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Jika suami memiliki istri lebih dari 1, maka seperdelapan itu dibagi rata di antara semua istri. 4 mendapat 2/3. 1 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung. 3 2 saudara perempuan sekandung atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sebapak atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. 4 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. 5 mendapat sepertiga. 1 ibu, jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki, tidak memiliki 2 saudara atau lebih baik laki-laki atau perempuan. 2 saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan. Jika yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, atau perempuan dari anak laki-laki. 3 kakek, jika bersama 2 orang saudara kandung laki-laki atau 4 saudara kandung perempuan, atau seorang saudara kandung laki-laki dan 2 orang saudara kandung perempuan. 6 mendapat 1/6. 1 ibu, jika yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan lebih dari 2 yang sekandung atau sebapak atau seibu. 2 nenek, jika yang meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang mewarisinya. Jika neneknya lebih dari 1, maka bagiannya dibagi rata. 3 bapak secara mutlak mendapat 1/6, baik orang yang meninggal memiliki anak atau tidak. 4 kakek, jika tidak ada bapak. 5 saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan, jika yang meninggal dunia tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu perempuan, atau laki-laki dari anak laki-laki. 5 cucu perempuan dari anak laki-laki, jika bersama dengan anak perempuan tunggal, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak laki-laki paman dari bapak. 7 saudara perempuan sebapak, jika ada 1 saudara perempuan sekandung, tidak memiliki saudara laki-laki sebapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki. Ahli waris asobah. Ahli waris asobah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6. Setengah, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, 1/8. Tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Bila salah seorang di antara ahli waris didapati seorang diri, maka berhak mendapatkan semua harta warisan. Namun, bila bersamaan ashabul furud, ia menerima sisa bagian dari mereka. Dan bila harta warisan habis terbagi oleh ashabul furud, maka ia tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan tersebut. Ahli waris asobah terbagi menjadi 2, yaitu 1 asobah bin nasab. Asobah bin nasab
atau hubungan nasab terbagi menjadi 3 bagian, yaitu asobah binafsi. Asobah binafsi yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan muktik yang memerdekakan budak. Mereka adalah 1. Anak laki-laki, 2. Putra dari anak laki-laki seterusnya ke bawah, 3. Ayah, 4. Kakek ke atas, 6. Saudara laki-laki seayah, 7. Anak saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah, 8. Anak saudara laki-laki seayah, 9. Paman sekandung, 10. Paman seayah, 11. Anak laki-laki paman sekandung dan seterusnya ke bawah, 12. Anak laki-laki paman seayah dan seterusnya ke bawah. Untuk lebih memahami derajat kekuatan hak waris asobah binafsi, maka ke-12 ahli waris di atas dapat dikelompokkan menjadi 4 arah, yaitu 1. Arah anak, mencakup seluruh anak laki-laki, keturunan anak laki-laki, mulai cucu, cicit, dan seterusnya. 2. Arah bapak, mencakup ayah, kakek, dan seterusnya dari pihak-pihak laki-laki. Misalnya, ayah dari bapak, ayah dari kakek, dan seterusnya. 3. Arah saudara laki-laki, mencakup saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, termasuk keturunan mereka, namun hanya yang laki-laki. Adapun saudara laki-laki seibu tidak termasuk, karena termasuk ashabul furud. 4. Arah paman, mencakup paman kandung dan paman seayah, termasuk keturunan mereka, dan seterusnya. Asobah bil ghair. Ahli waris asobah bil ghair ada 4, semuanya dari kelompok wanita. Dinamakan ashabu bil ghair adalah karena hak asobah keempat wanita itu bukanlah karena kedekatan kekerabatan mereka dengan pewaris, tetapi karena adanya asobah lain, asobah bin nafsi. Adapun ahli waris asobah bil ghair yaitu 1. Anak perempuan bisa menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-lakinya. 2. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki bisa menjadi asobah bila bersamaan dengan saudara laki-lakinya atau anak laki-laki pamannya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, baik yang sederajat dengannya atau bahkan lebih di bawahnya. 3. Saudara kandung perempuan akan menjadi asobah bila bersama dengan saudara kandung laki-laki. 4. Saudara perempuan seayah akan menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-laki. Dalam kondisi seperti ini, bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Mereka mendapat bagian sisa harta yang telah dibagi. Jika harta telah habis terbagi, maka gugurlah hak waris bagi mereka. Asobah ma'al ghair. Orang yang termasuk asobah ma'al ghair ada 2, yaitu seperti berikut. 1. Saudara perempuan sekandung 1 orang atau lebih berada bersama dengan anak perempuan 1 atau lebih, atau bersama putri dari anak laki-laki 1 atau lebih, atau bersama dengan keduanya. 2. Saudara perempuan seayah atau orang seayah 1 orang atau lebih bersamaan dengan anak perempuan 1 atau lebih, atau bersama putri dari anak laki-laki 1 atau lebih, atau bersama dengan keduanya. 2. Asobah bisabab atau karena sebab. Yang termasuk asobah bisabab karena sebab adalah orang-orang yang membebaskan budak, baik laki-laki atau perempuan. Dari penjelasan tentang pembagian harta warisan di atas, jika semua ahli waris itu ada atau berkumpul, maka ada 3 kondisi yang harus diperhatikan seperti berikut ini. 1. Jika pada ahli waris tersebut terdapat istri, maka bagian ayah 1/6, ibu 1/6, istri 1/8.
dan sisanya anak laki-laki dan perempuan sebagai asobah dengan ketentuan anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. 2. Jika pada ahli waris tersebut terdapat suami, maka bagian ayah 1/6, ibu 1/6, suami 1/4, dan sisanya anak laki-laki dan perempuan sebagai asobah dengan ketentuan anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Manfaat hukum waris Islam. Manfaat dari hukum waris Islam adalah terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian, peduli kepada orang lain sebagaimana cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kita bisa menerima dan mendapat ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Terakhir, sebagai penutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.